Assalamualaikum subuh. Ada orang lewat depan rumah sampean, mau kemana Pak? Mau ke masjid. Sudah tua, umur berapa? 50, 60. Umurnya barokah. Jam 3 sampean bangun, sholat, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya berapa? Umurnya masih muda. Termasuk orang yang nanti mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh besar dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga salatu wassalamu alaik subuh, baru pulang dari masjid. Dari mana Pak? Dari masjid. Oh, iktikaf. Enggak. Kenapa? Handphonenya ketinggalan. Handphonenya ketinggalan di masjid. Enggak sekalian sholat. Rupanya dia numpang kamar mandi. Itu umurnya enggak barokah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita menjalankan amal ibadah Ramadan, karena ini perdana pengajiannya, lanjutannya, maka mungkin sebentar saja, karena setelah ini pengurus diminta rapat oleh Pak Ketua. Jadi penting sekali jemaah hadirin. Kemarin pasca Lebaran mestinya saya bertetangga dengan jenengan, setiap hari ketemu, tapi nggak sempat datang ke rumahnya. Ustaz mana beserta ibu datang ke rumah? Saya nggak ada. Jadi penting pada hari itu juga. Saya pun ke sana tutup rumahnya 2 kali. Berarti adalah ketemu di masjid, padahal bertetangga. Jadi ternyata Pak, silaturahim itu penting. Sering kita dengar silah menyambung, rahim kasih sayang. Rahim, setiap orang ada rahim dalam dirinya. Silaturahim menyambung kasih sayang. Mengapa itu hewan yang sangat buas? Harimau contohnya, anaknya sendiri tidak dimakan. Burung elang, telurnya sendiri tidak dihancurkan, tapi ketika mangsanya di dalam air dia tenggelam, diambil, dia jaga. Tapi giliran telurnya sendiri tidak dia berani makan. Karena apa? Ada rahim dalam diri, ada kasih sayang. Harimau begitu juga, anaknya sendiri tidak dimakan karena ada rahim dalam, ada kasih sayang. Gajah yang besar punya anak bayi, dia jalan di bawahnya nggak keinjak, terasa nih kalau ini anaknya. Ada ikatan rahim dalam dirinya. Maka ketika kita sesama ini jamaah ada ikatan rahim dalam diri kita, maka insya Allah antara satu dengan yang lain tidak mungkin saling menyakiti, baik dari ucapan, sikap, dan seterusnya. Tapi kita berusaha untuk memperbaiki. Sehingga dalam hadis qudsi, kalau tidak keliru disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam hadis tersebut, man wasalaki wasaltuhu, hai rahim, wahai rahim, wahai kasih sayang yang ada dalam diri manusia, siapa orang yang menyambungmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasaltuhu, maka saya akan menyambung dengan diri. Tapi waman qata'aki qata'tuhu, tapi kalau ada orang yang memutus tali rahim dalam di antara kalian, faqad qata'tuhu, maka sayalah yang akan memutus hubungan dengan orang tersebut. Nah itu Pak. Makanya kalau kita saling memutus kasih sayang antara kita, bahkan antara keluarga, antara anak dengan orang tua, antara orang dengan tetangga, kita dengan tetangga, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kalian putus itu silaturahimmu, hubungan kasih sayangmu itu, maka saya yang akan memutus hubungan dengan engkau. Itu Pak.
Kalau sudah putus hubungan dengan Allah SWT ya nggak selamat Pak, nggak selamat. Di mana nggak selamatnya? Dunia akhirat, akhirat. Makanya penting silaturahim. Karena saya tidak sempat datang satu persatu ke tempat jenengan. Nah, saya datang jenengan ke tempat keluarga, jenengan ke rumah saya pun ke tempat ke pesantren kemana ketemu. Maka melalui ini kiranya cukup kita ucapkan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua aidin. Jenengan mesti kalau ngomong ke orang, bilang ke orang Pak, jangan asal bilang. Maksudnya asal bilang bahasa Arabnya gitu. Artinya kalau nggak mengerti nggak usah bahasa Arab, takut malah nanti rusak artinya. Kan kadang-kadang minal aidin wal faizin Pak ya, gitu. Minal aidin wal faizin Bu ya. Yang betul bagaimana? Minal aidin wal faizin. Jadi kalau bahasa Arab tuh Pak susah, gampang. Ya, kalau pernah yang sulit ya sulit. Bacaan Al-Quran itu, itu kalau kita nggak ngaji betul-betul banyak yang kayak seperti surah Wal-'adiyati dhabaha fal-muriyati qadha, itu susah menerjemahnya dan memahaminya. Seperti surah lagi misalkan surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nanti terakhir ada salamun hiya hatta lailatul qadri khairum min alfi syahr, kan begitu. Lailatul qadri, malam lailatul qadar khairun min alfi syahr. Kalimat khairun itu lebih baik, kalau khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kalau dirubah khairun min alfi syahr, rubah hak kecil, itu lebih membingungkan daripada 1000 bulan artinya Pak. Kan jauh. Hak ke khairun lebih baik. Tapi kalau khairun lebih membingungkan dari 1000 bulan. Jauh Pak artinya. Sama lagi kalau azan juga, salatu khairun minan naum, salat lebih baik dari tidur. Kalau khairun lebih membingungkan dari tidur, lebih pusing dari tidur. Maka mesti Pak. Jadi kalau bahasa Arab sekalian bagus. Al-minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan saya jenengan kita ketemu ini termasuk orang yang kembali ke fitrah. Artinya fitrah mana? Awal mula kita dilahirkan oleh ibunda kita. Jadi nggak ada dosa, begitu artinya. Kok bisa? Sudah tua nggak ada dosa ini? Karena pasca Ramadan urusan dengan Allah habis Pak dosa. Kan ada yang disampaikan Ustaz mana menyampaikan, Ustaz yang lain menyampaikan. Man shoma Ramadan, siapa orang yang berpuasa Ramadan, itu imanan wa ihtisaban, hanya karena Allah SWT. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya habis Pak. Dosanya habis. Sehingga dosa apapun kepada Allah, kalau Ramadan itu bagus Pak. Tengah malam misalkan punya dosa besar. Dosanya pernah minum khamar, dosanya pernah berzina, misalkan hubungannya dengan Allah SWT. Istighfar kepada Allah, ya Allah, nangis kepada Allah, ampunilah dosa-dosa hambamu ini dengan barakahnya bulan Ramadan. Nangis. Siang puasa, maka orang itu habis dosanya, dosa kecil, dosa besar habis. Tapi kalau hubungan dengan saya, antar Pak Dari dengan saya dengan Ustaz Manap dan Ustaz Ali, dengan para pengurus, dengan Pak Jokowi, macam-macam. Kalau saya tidak minta maaf Pak, kalau saya tidak minta maaf sebanyak apapun, maka Allah tidak bisa memberikan maaf. Makanya saya Al-Fakir sekeluarga, kalau selama ini duduk di masjid ini, ketemu dengan jenengan, bertetangga dengan jenengan, ada hal yang membuat jenengan gak nyaman, maka saya mohon maaf. Kadang-kadang kita salah ini Pak, nggak niat salah,
lewat sampai negur dengan klakson karena mungkin saya nggak dengar, mungkin bagaimana, saya nggak tahu kalau jenengan kayaknya nggak menoleh, timbullah dalam perasaan, jangan-jangan dia nggak suka sama saya. Nah, takutnya begitu. Makanya kalau hal yang paling kecil sekalipun yang membuat hati kita, hati jenengan nggak nyaman, maka saya mohon maaf, mohon ikhlasnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minal aidin artinya mudah-mudahan kita kembali ke fitrah, nggak ada dosa. Hubungan kita dengan Allah habis dengan Ramadan, maka sekarang Pak saya ketemu jenengan, dosa saya dengan jenengan ini urusannya. Nah, gitu. Tapi nggak usah juga sampean apa salah sampean saya sebutkan, nggak usah begitu Pak ya.